Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Anissa Puspamandiri dengan NIM 1190463, perwakilan dari kelompok 1. Saya dari kelas 116A02 ingin memaparkan suatu proyek UAS Arsitektur Enterprise dengan judul Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi menggunakan TOGAF ADM, studi kasus Puskesmas Ladang Utara. Di sini saya akan menjelaskan rekan saya itu bernama Jenderson Monika dengan NIM 1190253. Pengertian arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise merupakan basis aset informasi strategis yang menentukan misi atau informasi dari teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi dan proses transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan misi. Pemilihan kerangka kerja perencanaan arsitektur enterprise. Untuk memilih sebuah EA framework, terdapat kriteria yang berbeda yang bisa dijadikan sebagai acuan. Misalnya, yang pertama, tujuan dari EA dengan melihat bagaimana definisi arsitektur dan pemahamannya. Proses arsitektur yang telah ditentukan sehingga mudah untuk diikuti dukungan terhadap evolusi arsitektur. Yang kedua ada input untuk aktivitas EA seperti pendorong bisnis dan input teknologi. Yang ketiga ada output dari aktivitas EA seperti model bisnis dan desain transisional untuk evolusi maupun perubahan. Selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang TOGAF ADM. Pengertian TOGAF adalah merupakan sebuah framework dengan metode untuk melaksanakan suatu arsitektur enterprise. Framework ini merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengembangkan jangkauan luas dan bermacam-macam arsitektur. ADM merupakan metode dari TOGAF yang memiliki 8 fase untuk pengembangan dan pemeliharaan arsitektur. Dari perusahaan ataupun organisasi, ADM memiliki sebuah siklus yang iteratif untuk masing-masing proses dan fase. Tiap fase memunculkan keputusan-keputusan baru. Di sini saya akan menjelaskan isi dari 10 penjelasan dari 10 TOGAF ADM. Yang pertama ada preliminary phase. Preliminary phase adalah mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur terhadap kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip pada arsitektur. Tujuan fase ini adalah untuk meyakinkan setiap orang agar yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini mensukseskan suatu proses arsitektur. Yang kedua ada arsitektur vision. Arsitektur vision fase ini merupakan fase di mana inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Yang ketiga ada bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini, tools dan metode umum untuk pemodelan seperti integration, definition, atau IDEF, dan Unified Modeling Language atau UML bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Yang keempat ada Information System Architecture. Pada fase ini, memiliki tujuan sebagai perancangan arsitektur yang penentuan jenis kandidat teknologinya dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan domain, data, dan aplikasi. Selanjutnya ada teknologi arsitektur. Dari teknologi arsitektur pada fase ini membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak maupun perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan pada pemilihan teknologi. Yang keenam ada opportunities and solution. Pada fase ini,
di mana tahap evaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini maupun tujuan yang sudah dibuat, identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan maupun klasifikasi sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Pada fase ini juga akan direview gap analisis yang sudah dilaksanakan pada fase D. Yang ketujuh ada migration and planning. Pada fase ini akan dilakukan analisis resiko maupun biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan biaya. Manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi dapat membentuk dasar. Yang ke-8 ada implementation governance. Pada fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi suatu arsitektur. Yang ke-9 ada arsitektur change management. Pada fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan arsitektur yang baru yang diuraikan dengan pergerak perubahan dan bagaimana manajemen melakukan perubahan tersebut. Dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali terhadap arsitektur yang baru. Ke-10 ada recruitment management. Pada fase ini, menguji proses pengelolaan arsitektur rekrutmen sepanjang siklus ADM berlangsung. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ada 3, yaitu pertama, wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden untuk melakukan tanya jawab yang sesuai dengan topik penelitian. Wawancara berguna untuk mendapatkan data dan informasi tentang Puskesmas Larangan Utara. Yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka dalam metode penelitian ini, kami mencari, membaca, dan mengumpulkan berbagai data yang dianggap perlu dan mengisi suatu kebutuhan penelitian. Perancangan arsitektur enterprise berhubungan dengan objek yang akan diaudit. Semua data dikumpulkan yang terkait dengan objek yang akan diaudit seperti kumpulan buku, referensi jurnal, dan berbagai contoh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adanya website referensi yang terkait dengan objek juga dapat dijadikan dengan rujukan bagi keseluruhan proses studi. Yang ketiga ada observasi. Observasi dilakukan di Puskesmas Larangan Utara yang berlokasi di Jalan Impres 6, Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Tujuan dilakukan observasi yaitu untuk mengetahui informasi atau kebutuhan proses pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Larangan Utara. Selanjutnya, perencanaan arsitektur enterprise. Dalam perencanaan arsitektur enterprise, menggunakan TOGAF ADM memiliki 8 fase, yaitu preliminary, yang kedua arsitektur vision, yang ketiga bisnis arsitektur, yang keempat information and information system arsitektur, yang kelima teknologi arsitektur, yang keenam opportunity solution, yang ketujuh migration planning, yang ke-8 ada implementation governance. Di samping adalah gambaran dari kerangka berpikir pada tahapan-tahapan yang dilakukan pada pengumpulan penelitian kali ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perancangan TOGAF ADM Puskesmas dari Larangan Utara. Yang pertama ada preliminary. Pada fase ini terdapat berapa tahapan, yaitu prinsip-prinsip perencanaan arsitektur yang dilakukan dengan mengidentifikasi 5W plus 1H. Berikut adalah gambaran tabel prinsip perencanaan arsitektur. Yang pertama ada nomor 1 prinsip bisnis. Di sini dideskripsikan dalam proses prinsip bisnis adalah arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta tugas pokok dan fungsi yang ada di Puskesmas Larangan Utara. Yang kedua ada prinsip aplikasi. Aplikasi harus user friendly atau mudah digunakan oleh user. Yang ketiga ada prinsip data, sehingga user dapat fokus pada tugasnya. Data dikelola dengan baik untuk memastikan tempat penyimpanan.
akurasi dan data diakses kapanpun dan dimanapun data dibutuhkan. Yang keempat ada prinsip teknologi. Menggunakan software atau hardware dari platform yang telah distandarkan untuk mencegah data tidak kompatibel dengan teknologi yang digunakan. Yang di bawah adalah fase yang identifikasinya dengan metode 5W1H. Yang pertama ada what. What apa? Data yang dilakukan adalah dari data dokter, pasien, rekam medik, pegawai maupun jadwal. Yang kedua ada when, kapan. Sistem informasi bisa diaplikasikan pada tahun saat ini. Yang ketiga ada who, siapa yang akan direncanakan. Di sini ada dokter maupun pegawai puskesmas. Yang keempat ada why, mengapa. Pengolahan data masih dilakukan secara manual dengan menggunakan Microsoft Word maupun Excel. Yang kelima ada where, di mana. Dilakukan di Puskesmas Larangan Utara, Jalan Impres 6, Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. How, bagaimana? Di sini dijelaskan perencanaan arsitektur enterprise dibuat menggunakan TOGAF ADM versi 9. Selanjutnya, ada arsitektur vision. Pada tahap visi, misi, Puskesmas Larangan Utara memiliki visi yaitu sebagai berikut. Puskesmas Larangan Utara menjadikan puskesmas sebagai pilihan utama masyarakat Kecamatan Larangan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Di sini dijelaskan tahap analisis value chain yang ada di bisnis arsitektur. Pada tahapan bisnis arsitektur, pemodel arsitektur terhadap proses-proses yang terkait langsung dengan proses pelayanan yang merupakan bisnis utama yang ada pada Puskesmas Larangan Utara. Di sini dijelaskan analisis value chain, aktivitas pendukung, kepegawaian, inventory keuangan, dengan dilanjutkan aktivitas utama, nomor antrian, perawatan, konsultasi, value added, sama dengan kebutuhan terpenuhi. Selanjutnya, ada information system arsitektur. Di sini ada tabel di mana arsitektur data itu adalah kebutuhan untuk mendefinisikan proses bisnis, tapi ini juga menentukan jenis data yang layak diintegrasikan dalam suatu perusahaan. Berikut adalah tabel arsitektur data. Yang kedua, ada arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi, pada tahapan ini pembuatan arsitektur aplikasi mendefinisikan sistem informasi atau aplikasi-aplikasi utama yang diperlukan untuk mengatur data dan mengatur fungsi bisnis pada proses bisnis utama dan pendukung Puskesmas Larangan Utara. Untuk dapat merancang arsitektur aplikasi terlebih dahulu, dilakukan identifikasi pada kondisi saat ini Puskesmas Larangan Utara terkait penggunaan aplikasi. Pertama, ada kondisi saat ini di mana Puskesmas Larangan Utara pada setiap sektor atau bagian menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Penggunaan aplikasi mendukung proses hanya dengan menggunakan Microsoft Office. Yang kedua ada perancangan arsitektur aplikasi. Perancangan arsitektur aplikasi dirancang mengintegrasikan setiap bagian aplikasi yang diambil untuk mengidentifikasi suatu fungsi bisnis beserta proses bisnisnya. Berikut adalah gambaran dari tabel McFarland strategi grid Puskesmas Larangan Utara. Berikut adalah pemetaan dari aplikasi, arsitektur aplikasi yang terdapat di Information System Arsitektur. Selanjutnya, di sini sudah dijelaskan kondisi arsitektur teknologi saat ini. Yang pertama ada dari teknologi arsitektur. Nomor 5, teknologi arsitektur, yaitu fase di mana menggambarkan struktur teknologi yang dibutuhkan oleh Puskesmas Larangan Utara dari operasional aplikasi. Di sini ada kondisi arsitektur teknologi saat ini. Yang pertama ada perangkat komputer, fungsi
nanti digunakan sebagai alat untuk pembuatan pelaporan semua komputer menggunakan sistem operasi Windows 7. Yang kedua, laptop penunjang kerja para stakeholder. Yang ketiga, printer mencetak laporan. Yang keempat, ada jaringan WiFi digunakan untuk mengirim laporan dalam bentuk email. Yang kedua adalah gambaran result analisis dari Puskesmas Larangan Utara dengan penggambaran topologi jaringan. Perbaikan dalam result analisis, teknologi disesuaikan dengan hasil identifikasi fase arsitektur sebelumnya. Perancangan topologi jaringan dapat dilihat di slide berikut. Selanjutnya, nomor 6 ada opportunities and solution. Berikut adalah gambaran dari gap arsitektur bisnis dan gap arsitektur sistem informasi. Selanjutnya, perancangan TOGAF ADM Puskesmas. Di sini masih lanjut dari nomor yang tadi. Di sini ada nomor 7 ada migration planning. Pada fase ini, perencanaan dan persiapan migrasi untuk pengimplementasian arsitektur aplikasi yang baru yang dibangun pada fase sebelumnya. Pada fase ini dibuatlah roadmap implementasi aplikasi. Berikut adalah gambaran tabelnya. Yang nomor 8 ada implementation governance. Implementation governance pada fase ini mencakup pada pengawasan implementasi arsitektur untuk merekomendasikan proyek. Pada tahapan ini melaksanakan fungsi pengawasan yang tepat untuk pemerintah deployment secara keseluruhan. Berikut adalah gambaran dari use case Puskesmas Larangan Utara. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari use case Larangan Utara yang tadi. Pasien datang ke Puskesmas Larangan Utara mendaftar di bagian petugas loket untuk mendapatkan nomor antrian. Setelah pasien menunggu dengan nomor antrian yang sudah diambil, maka pasien tersebut dipanggil oleh bagian petugas medis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah pasien menunggu dengan nomor yang sudah diambil, maka pasien tersebut dipanggil oleh bagian. Setelah pasien menerima tindakan medis oleh dokter, maka selanjutnya bagian petugas melakukan input di laboratorium tes dan juga bagian apoteker bertugas untuk mengidentifikasikan resep obat yang akan diracik. Setelah obat sesuai dengan kebutuhan pasien, maka petugas medis merujuk pasien agar mengambil obat di bagian laboratorium apoteker. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini membuat perencanaan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF dengan metode ADM. Yang kedua, TOGAF ADM memberikan tahapan yang jelas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam merancang arsitektur bisnis. Arsitektur informasi, arsitektur data, dan arsitektur aplikasi mendukung sistem. Yang ketiga, menggunakan TOGAF. Cukup mudah untuk digunakan dalam menentukan alat bantu analisis, di mana hanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan awal analisis pada setiap tahapan kerja. Yang keempat, adanya gap analisis antara kondisi arsitektur saat ini dengan target arsitektur yang akan dikembangkan oleh Puskesmas. Yang kelima, ada dampak dari penerapan arsitektur enterprise pada Puskesmas Larangan Utara. Dapat terciptanya suatu efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan Puskesmas Larangan Utara. Selanjutnya, saran dari penelitian kali ini adalah pertama, untuk keberhasilan penerapan arsitektur enterprise Puskesmas Larangan Utara, maka dibutuhkan dukungan penuh dari semua stakeholder, dukungan dari sisi biaya dan juga kepercayaan pada pengembang sistem agar terjalin kerjasama yang baik. Yang kedua, untuk dapat menjalankan sistem informasi yang baru dengan optimal, maka diharuskan pelatihan secara periodik kepada SDM Puskesmas. Yang ketiga, pada saat pengimplementasian arsitektur enterprise, perlu dilakukan evaluasi ulang untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada di Puskesmas Larangan Utara. Yang keempat, implementasi pengembangan arsitektur sistem informasi dapat dilakukan dengan cara bertahap dan dapat
Diprioritaskan bagian mana saja yang sekiranya perlu sengaja dilakukan pengembangan sistem informasinya. Yang kelima, dalam membuat aplikasi yang dibutuhkan bisa dilakukan dengan menggunakan software-software yang open source. Hal ini menghemat biaya yang akan dikeluarkan oleh puskesmas. Terima kasih. Berikut adalah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.